Saudara, di tengah perjuangan timnas dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bek top dari Liga Eropa kini resmi bergabung dengan Indonesia. Ya, Kevin Dix segera mulai proses naturalisasi untuk bisa bergabung dengan JIDS dan juga kawan-kawan. Inilah Kevin Dix. Bek andalan FC Copenhagen Denmark ini tak lama lagi akan memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang bermarga bakar besi tertarik membela timnas Garuda sejak 2020. Namun PSSI kala itu khawatir terganjal aturan FIFA karena Kevin Dix sudah pernah membela timnas Belanda U21. Kini mimpi Kevin Dix untuk membela tanah air ibunya mulai terwujud. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Kevin Dix resmi bergabung dengan Indonesia dan segera menjalani proses naturalisasi. Diharapkan proses naturalisasi bisa cepat dan Kevin Dix bisa bermain untuk timnas di bulan November. Kemarin kalau udah salaman berarti kan udah fix lah, tinggal prosesnya. Ya tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, ya setelahnya tentu DPR untuk ada percepatan, tapi window-nya kalau kita lihat itu di bulan Maret bisa main. Tapi kalau bisa November, ya kenapa tidak? Bermain sebagai bek, Kevin Dix memiliki prestasi yang mentereng. Ketika bermain di Feyenoord, Kevin berhasil meraih trofi Johan Cruyff Shield serta Piala Belanda. Di Copenhagen, Kevin menjuarai Liga Denmark 2 kali berturut-turut serta meraih juara Piala Denmark. Dengan segudang prestasi dan pengalaman bermain di Liga top Eropa seperti Liga Italia bersama Empoli dan Fiorentina, kehadiran Kevin Dix diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang timnas yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Dan dengan hadirnya Kevin Dix, bagaimana nanti perkiraan formasi timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bang Roni Pangemanan yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bung Ropan. Salam sehat, Yasir. Nih bisa dikatakan kabar gembira lah, ada salah satu lagi nih pemain yang akhirnya bergabung. Kevin Dix ini segera proses naturalisasi, kemudian tadi kita dengar kata Erick Thohir sudah resmi begitu. Anda melihatnya bagaimana nih nanti peta kekuatan timnas setelah bergabungnya Kevin Dix ini? Iya, sebenarnya kan kita perlu bukan pemain belakang juga, tapi Kevin Dix oke ya. Kita perlu pemain nomor 9 memang, itu yang menjadi masalah buat kita untuk di lini serang. Tapi dengan kedatangan Kevin Dix ini satu hal yang sangat bagus, melengkapi pasal yang baik di lini belakang, karena kita udah punya Mesilgar sebelumnya, sudah ada Eliano yang dinaturalisasi, kemudian ada Jay Ises. Jadi ketika STY bermain dengan pola dia, 3-4-3, dan Kevin Dix itu bermain di 3 belakang, boleh bisa dikatakan bahwa ini sangat kuat, ya. Karena ada Mesilgar, Kevin Dix, dan juga dengan Jay Ises. Kita memang punya Rido, kita punya Yasin Hapner dan Jordi Amat. Tetapi kualitas Kevin Dix ini oke. Kalau bisa dikatakan grade A+. Karena dia kan pada musim yang lalu mampu mengalahkan bersama dengan Copenhagen, mengalahkan MU di pentas Liga Champions. Dan mereka bisa lolos ke fase gugur. Jadi ini pemain yang luar biasa. Dan kelebihan dia memang dia bisa bermain di 3 posisi berbeda. Itu yang disukai oleh STY. Selain bermain di bek tengah, dia bisa digeser bermain di kanan. Jadi kalau Sandy Walsh mengalami cedera ringan, bisa dioptimalkan atau dia bermain di kiri, bermain di kanan ya, untuk November misalnya. Atau Asnawi tidak bisa bermain, jadi bisa di kanan. Berarti Kevin Dix ini tidak hanya untuk memperkuat lini belakang begitu? Gelandang bertahan juga dia oke, masih bisa dimainkan. Walaupun di sana kita masih punya Tom Haye, masih punya Ivar Jenner dan punya Nathan Cho, tapi dia bisa dimanfaatkan. Memang kalau melihat dari posisi asli dia di Copenhagen selama ini dia bermain di bek tengah. Ya, jadi memang pas kalau dia ada bermain di 3 serangkai di belakang dengan Kapten Jay Ises dan Mesilgar.
Saya pikir itu yang tersedia, begitu ya, Sir. Nah ini yang menjadi beberapa pertanyaan publik adalah kenapa harus Kevin Dix gitu kan, pemain belakang kita kan melimpah, sebut saja ada Jaides, kemudian ada Pas begitu kan juga sudah kuat begitu. Apa yang Anda baca dari pola yang nantinya akan disusun oleh STY? Iya, tadi saya sudah bilang sebenarnya kita butuh pemain nomor 9 di lini depan atau paling tidak ada gelandang. Tapi kenapa Kevin Dix yang tersedia memang dia. Karena tidak main-main tidak sembarangan untuk mengambil pemain diaspora untuk bermain di tim nasional. Kan harus dihitung benar-benar yang pemain yang grade A yang bagus. Nah, Kevin Dix ini kan sudah lama dibidik oleh STY. Jadi bukan pada 1-2 tahun, sudah dari 3-4 tahun yang lalu. Dan akhirnya dia bisa memilih untuk bermain bersama Indonesia. Jadi kita harus bersyukur dengan Kevin Dix ini. Dan juga keberadaan dia di belakang ini sangat baik karena pemain-pemain belakang itu rentan cedera. Mereka bisa dapat akumulasi kartu karena bagaimana menahan lini serang lawan dengan bermain tackle keras atau bermain cedera dan mereka akan cedera. Jadi kita sangat mewah di belakang. Ketika tidak ada Mes Hilgers atau Rido, Yasin Hapner, kan ada Kevin Dix bisa bermain. Atau katakan ada akumulasi dari Jai Isyas misalnya. Kevin Dix masih bisa tersedia untuk di bulan November kalau memang cepat posisi dia untuk bisa dinaturalisasi ya, gitu. Oke, nah kalau kita lihat di Kevin Dix sendiri kan juga piawai cetak gol, kemudian juga punya pengalaman di Eropa gitu. Apakah ini juga bisa jadi senjata baru begitu buat timnas untuk melawan Tiongkok nanti? Oh iya, tapi kan Kevin Dix belum bisa bermain lawan Tiongkok. Betul. Dia akan tersedia nanti lawan Jepang kalau cepat lawan Jepang sama Australia. Ya, tapi kalau kita bicara dengan Kevin Dix ini sebagai pemain belakang yang suka mencetak gol dan punya naluri mencetak gol, ya di Copenhagen dia bermain 90 kali, 10 diantaranya dia membuat gol. Ini untuk ukuran pemain belakang bagus untuk Kevin Dix. Itu yang kita perlu memang untuk bola-bola set piece dari corner kick. Dia berada selalu akan di depan dan punya kemungkinan untuk bisa mencetak gol. Jadi itu dia punya kelebihan lah. Jadi saya bilang kita kuat dalam bermain bertahan ketika ada Kevin Dix nanti di bulan November ya. Atau katakan di bulan Maret yang akan datang. Begitu, Desir. Nah ini berbicara soal Kevin Dix, saya juga ingin mengajak pemirsa Kompas TV dan juga Bung Ropan untuk melihat sekilas profil dari Kevin Dix. Ini kita lihat nih prestasinya, ya nanti akan ditayangkan di layar kaca Anda nih terkait dengan prestasi dari Kevin Dix. Ini kalau kita lihat Bung Ropan ini kan prestasinya bisa dikatakan mentereng, kemudian pengalaman bermainnya di Liga Top Eropa juga oke. Ini akan memberikan aura positif untuk berpengaruh pada performa timnas? Pasti, kalau bicara aura pasti. Karena dia kan ini kan tidak main-main. Dia dari Feyenoord, kemudian dia bermain pernah di Serie A bersama dengan Fiorentina, Empoli, sebelum dia sekarang di Copenhagen. Dan tahun kemarin juga musim yang lalu mereka bisa juara ya, 2022-2023 juga bisa juara. Jadi memang ini pemain yang bagus. Artinya memberikan rasa nyaman, makanya Martin Pas sebagai kiper itu senang dengan kehadiran Kevin Dix. Karena dia yakin, dia tahu dengan kemampuan, kualitas dari seorang Kevin Dix. Makanya dia menyambut dengan baik ketika ada Kevin Dix di belakang. Dan opsi bagi STY itu banyak. Ya, jadi dia bisa memilih untuk siapa yang akan dimainkan pada saat dilihat dari kebugaran pemain untuk sebuah pertandingan nantinya. Jadi saya pikir oke lah, makanya saya bilang kita bersyukur sekali dengan kedatangan seorang Kevin Dix walaupun di belakang sudah penuh, tapi dia memang perlu. Kita bisa melihat kan banyak yang cedera, banyak akumulasi, Yasin pernah akumulasi, ya. Sekarang kita bisa melihat Jordi juga cedera, dengan Sandy Walsh juga cedera. Seandainya ada Kevin Dix kan lebih bagus, walaupun nantinya dia akan tersedia pada bulan November, gitu. Oke, jadi tetap untuk memperkuat lini belakang pertahanan kita ya. Ya. Nah, saya kira bagus ya. Terus gimana? Oke, akan memperkuat lini belakang kita. Kemudian nanti dalam pola formasi nanti mungkin masih bulan November begitu seperti kata Anda. Nanti akan seperti apa nih Kevin Dix ini dimainkan atau diturunkan di timnas nanti? Iya, saya kira kita akan menghadapi Jepang duluan tanggal 15 sebelum lawan Arab Saudi. Dan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu itu tahu dengan keberadaan seorang Kevin Dix. Dia memahami sekali bahwa pertahanan Indonesia akan lebih tangguh, lebih kuat setelah Mes Hilgers juga datang. Sehingga kalau bicara dengan pola apa, strategi apa, STY akan memainkan dengan 3-4-3 ya untuk bermain di belakang dengan 3 yang saya bilang tadi. Ada Mes Hilgers, ada Jai Isyas, dan juga ada dengan Kevin Dix itu. Kalau Yasin Hapner dimainkan misalnya atau Rido dimainkan, bisa aja bergeser ke kanan karena dia memang bisa juga bermain di kanan di posisinya Sandy Walsh di bek kanan. Jadi memang ini oke kalau bisa bermain dengan polanya STY karena STY juga kan bisa
itu fleksibel bermain dan 3-4-3 akan ketika ditekan kita akan jadi 5 pemain di belakang. Verdong akan turun dari sisi kiri dan juga kalau Kevin Dix ada di kanan dia akan ikut membantu untuk menjadi 5 pemain ketika kita ditekan sebelum kita melakukan transisi permainan gitu. Oke, kehadiran Kevin Dix ini juga akan bisa jadi motivasi begitu bagi pemain timnas untuk bisa berbagi pengalaman nantinya gitu. Anda melihatnya nanti pengaruh dari Kevin Dix ini akan merubah formasi atau STI akan tetap memanfaatkan formasi yang lama dengan menambahkan Kevin Dix? Tidak akan merubah sama sekali. Tidak akan merubah, hanya saja ada pemain yang mungkin tersingkir ketika Kevin Dix bermain, apalagi dia ditaruh di tengah. Karena di tengah itu kan ada Jordi, ada Rido, dan ada Yassin Hapner yang bisa bermain di sana. Kalau dua sudah oke sebelumnya ya, Max Hilgers dan Jai Isyas ini pasti akan benar-benar selalu akan dimainkan jika mereka dalam kondisi yang bagus. Ditambah dengan Kevin Dix, berarti ada 3 bermain dengan 3-4-3, sudah bisa dijamin bahwa Kevin Dix ada di belakang. Itu yang tidak tersedia ya, yang saya bilang tadi dengan Rido, Yassin Hapner dan dengan Jordi Amat. Tapi kalau STY bermain harus menggeser dia ke kanan, saya pikir tersedia di tengah itu Rido bisa bermain, atau Yassin Hapner bisa bermain untuk mendampingi Max Hilgers dan mendampingi Jai Isyas. Berarti di kanan adalah Kevin Dix. Saya pikir begitu. Oke, ini kita tinggal menunggu nih kehadiran Kevin Dix untuk memperkuat timnas. Tapi sebelum ke situ nih, bentar lagi nih kita akan melihat pertandingan Indonesia melawan Tiongkok. Anda melihatnya seperti apa optimismenya? Saya pikir Tiongkok tidak akan tinggal diam. Mereka sudah 3 kali kalah. Mereka tidak akan bermain untuk bertahan. Mereka akan ofensif. Tidak akan malu di kandang. Branko Ivanovic sebagai pelatih mereka akan menyuruh untuk bisa menekan habis. Tetapi kita punya peluang. Di saat mereka sedang terpuruk dengan 3 kekalahan dan kita 3 kali imbang belum pernah kalah, ini akan menjadi motivasi yang berlebihan bagi pemain-pemain untuk membuktikan. Karena di sini ada kesempatan setelah kita gagal kemarin mengambil 3 poin lawan Bahrain, sekarang ada di Cina dan kita punya peluang dengan ketambahan Max Hilgers dan juga dengan Eliano, kita punya kesempatan untuk bisa menang.